Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrika wa miqdarikal azim. Alhamdulillah para ikhwan yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ashabut Tijani, para murid, para muhibbin daripada Syekhuna Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar untuk membaca sebuah kitab yang namanya Kitab Jawahirul Ma'ani, yaitu tentang surat-suratnya Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an kepada para murid dan kepada ashab, kepada para muhibbin. Ya. Ini di halaman 635 ya. Halaman 635 cetakan Darul Rasad Al-Hadithah Darul Bayda Maroko ya, Maghrib. Halaman 635 bab Rasail. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Qala radiyallahu anhu ba'da hamdillahi jalla jalaluhu wa azza kibriya'uhu wa ta'ala izzuhu wa taqaddasa majduhu wa karamuhu. Yasilul kitab ila kafati man kana bifasin wa bil maghribi minal ikhwani wal fuqara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yatarakamu bidawami mulkillahi minal abdil faqiri ilallah Ahmad bin Muhammadin At-Tijani radhiyallahu anhu. Setelah Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu ya, mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa azza kibriya'uhu wa ta'ala izzuhu wa taqaddasa majduhu wa karamuhu, maka kitab ini disampaikan kepada setiap ahbab dan ashab yang ada di Fez dan juga di Maghrib, di Maroko, daripada ikhwan dan fuqara. Beliau katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan ya, kalian dalam hidayah, dalam kebaikan, sebagaimana kekalnya kerajaan Allah. Surat ini dari hamba yang fakir, yaitu Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Wa ba'du, nas'alullaha jallat qudratuhu
wa ta'alat 'azamatuhu. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung kekuasaannya, yang maha tinggi keagungannya, ayandura fi jami'ikum bi'ainil mahabbati warridha wal inayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kalian semua dengan pandangan cinta, dengan pandangan ridha, dengan pandangan inayah, pandangan pertolongan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa ifadatil fadli wal istifai wal ijtibai. Dan saya dan kami memohon, kata Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala memandang kalian semua dengan kucuran fadl, kucuran istifa, ya, pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kucuran ijtiba, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memilih kalian menjadi orang-orang pilihan di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hatta la yada'a lakum khairan min khairatid dini wad dunya wal akhirah illa atakum minhu akbaru haddin wa nasibin. Sehingga tidaklah tersisa sebuah kebaikan, tidaklah ada sebuah kebaikan daripada kebaikan-kebaikan agama, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kecuali Allah Subhanahu wa taala mendatangkannya untuk kalian dengan bagian yang sangat besar. Wala yatruka syarran min sururid dini wad dunya wal akhirah illa ab'adakum minhu wa waqakum minhu. Dan tidaklah Allah meninggalkan keburukan daripada keburukan agama, keburukan dunia dan keburukan akhirat, kecuali Allah Subhanahu wa taala menjauhkan daripada kalian atas keburukan tersebut, dan Allah menjaga, ya, menjaga kalian dari datangnya keburukan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu berdoa lagi, wa hatta la yatruka lakum mutalabatan bizunubi illa safaha anha wa afa. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan untuk kalian perasaan atau keinginan kepada dosa-dosa, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa tersebut dan memaafkan dosa tersebut. Wa hatta la yatruka lakum hajatan wala matlaban bi ghairi ma'siyatillah illa asra'alakum bi'i'ta'ihi. Dan tidaklah Allah meninggalkan, ya, dalam benak kalian keinginan atau hajat atau kebutuhan, ya, selain daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala menyegerakan datangnya hajat, ya, mengabulkan hajat kalian dengan sangat cepat, ya, dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa amaddakum fihi bil ma'unati wa ta'yidi bi imdaihi intabaqa sabiqal hukmi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kalian, ya,
menyelesaikan dan mengabulkan permintaan kalian dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan bantuan Allah Subhanahu wa taala dalam meluluskan hajat tersebut. Itu kalau keinginan itu ya sesuai dengan hikmah ilahi, sesuai dengan masyiah ilahi, ya, yang diinginkan oleh ilahi, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masyiahnya. Fa illam yutabiq sabiqal hukmi, tetapi kalau apa yang diinginkan itu, yang dihajatkan itu, ya, yang dicita-citakan itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam masyiah Allah Subhanahu wa taala, fanas'alullaha ayyu'awwidha lakum fi jami'i dzalika ma huwa khairum minhu wa a'la minhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikannya untuk kalian dengan sesuatu yang lebih baik, yang lebih tinggi mutunya, yang lebih hebat keberadaannya daripada apa yang kamu inginkan. Karena sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik untuk kita. Nah, ini di sini Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an sebelum menyampaikan daripada wasiat, sebelum menyampaikan daripada arahan ya untuk murid-muridnya, maka langkah beliau ini pertama mendoakan kita. Ya. Semoga doa daripada Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu Allah Subhanahu wa taala kabulkan untuk kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa hatta la yatruka lakum syarran minas sururil waridati ala aidil khalqi illa ja'ala bainakum wa bainaha jundan min syatwatihi wa sultanihi. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan untuk kalian satu keburukan, yang mana keburukan ini datang daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara kita dan keburukan makhluk tersebut ya satu penghalang, satu bala tentaranya Allah daripada kerajaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, illam takun muhattamatan fi sabiqil hukmi, kalaulah musibah tersebut ya tidak sesuai dengan hukum yang awal, hukum masyiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat muhattamatan fi sabiqil hukmi, kalau ternyata keburukan yang datang dengan sebab makhluk itu ternyata sesuai dengan keinginan atau hikmah ilahi atau masyiah Allah yang terdahulu ya, fanas'alullaha ayyamuddakum biha bikamalil lutfi wal ma'unah, maka kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, semoga Allah menganugerahkan, memberikan kepada kalian, yaitu dengan kesempurnaan kasih sayang dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa taisiri wa tashil, dan kemudahan dan keringanan, hatta tanfasila ankum wa antum minha fi afiyah, sehingga keburukan tersebut jauh daripada kalian dan kalian berada dalam kehidupan yang sejahtera loh jinam. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panjang sekali doa Syekhuna wa qudwatuna Abil Abbasi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu sebelum beliau memberikan wasiat kepada kita. Ini wasiat memang khusus untuk dulu ditujukan kepada orang Fez dan orang Maroko, tetapi umumiyatnya wasiat ini untuk seluruh ya murid-murid ashab daripada Syekhuna Ahmad At-Tijani
radhiyallahu anhu, dan umumnya untuk semua kaum muslimin wal muslimat. Maka Syekhuna Ahmad Tijani radhiyallahu anhu melanjutkan dalam wasiatnya, wa usikum wa iyaya bitaqwallahi ta'ala. Yang pertama, saya mewasiatkan untuk dari kalian, khususnya untuk saya, kata Syekh Ahmad Tijani, semoga kita menjaga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wartiqabil muakhadati minhu fi dzunubi, dan senantiasa mewasiatkan jangan mendekati hal-hal yang mendatangkan daripada siksa dan bencinya Allah Subhanahu wa taala, buktinya daripada pelaksanaan dosa-dosa. Wa inna likulli dzanbin musibataini, karena setiap dosa itu ada dua musibah. La yakhlul 'abdu anhuma, seorang hamba tidak bisa menghindar daripada dua musibah tersebut. Wal musibatu wahidatun fid dunya wa wahidatun fil akhirah. Dua musibah tersebut, yang pertama musibah dunia, yang kedua adalah musibah akhirat. Wa musibatul akhirati waqi'atun qat'an. Sementara musibah yang akan terjadi di kampung akhirat, dengan sebab dosa tersebut, itu pasti akan datang. Illa an tuqabala bil afwi minhu subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan maafnya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan maafnya atas dosa tersebut, maka musibah tersebut akan terhindar di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa musibatud dunya waqi'atun, begitu juga musibah dunia akan datang. Bikulli man iqtarafa dzanban, untuk setiap orang yang melakukan satu dosa. Illa ayyadfa'aha waridun ilahiyun, kecuali orang tersebut menjaganya, kecuali menjaga atas musibah tersebut satu warid, satu pertolongan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bisadaqatin limiskinin aw silati rahimin bimalin. Yang pertama dengan jalan warid ilahi itu, yaitu dengan bentuknya adalah sedekah. Sedekah kepada orang-orang miskin, atau melaksanakan silaturahmi dengan membawa harta, aw tanfisin an midyanin, atau membayar orang-orang yang punya hutang, biqada'id daini anhu, dengan cara membayarnya, aw bi afwihi anhu, atau dengan cara memaafkannya. Orang punya hutang sama kita, kita maafkan. In kana lahu, kalau hutang tersebut terjadi pada dirinya. Wa illa, dan jika tidak ada warid ilahi yang bentuknya adalah sedekah kepada kaum orang miskin, atau tidak ada silaturahmi dengan membawa harta, atau tidak membantu untuk membayarkan utang, atau meringankan orang yang punya utang, fahiya waqi'atun, maka musibah dunia tersebut akan datang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Fal hadarul hadara min mukhalafati amrillah, maka dari itu hindarilah daripada melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa in waqa'at mukhalafatun wal 'abdu ghairu ma'sumin wal mubadaratu bitaubati warruju'i ilallahi. Tetapi kalau terlanjur melaksanakan satu dosa, karena memang hamba ini kebanyakan bukan ma'sum, kecuali yang ma'sum itu pertama adalah para nabi, yang kedua adalah wakil daripada nabi, yaitu Qutbil
qutbil aqtab, ya, qutbil aqtab. Mereka adalah maksum, kata Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat daripada Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu kepada saya, kepada kita, kepada semua. Semoga kita terhindar daripada melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindar daripada dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yakun dzalika ajilan falya'lamil 'abdu annahu sakitun min 'ainil haqqi. Kalaulah musibah tersebut tidak datang, ternyata musibah itu tidak datang. Kemana musibah misalkan? Mana musibah tidak datang? Itu. Tapi yakinlah bahwa dia jatuh, dia putus daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan jauh dari pandangan Allah, tidak dipandang oleh Allah, itu adalah musibah yang sebenarnya. Muta'aridun li ghadabihi, dia menceburkan dirinya, ya, kepada kebencian Allah Subhanahu wa taala, ke dalam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Janganlah para ikhwan, ya, kita menganggap remeh atas dosa ini. Walaupun musibah itu tidak datang, tapi na'udzubillah tidak dipandang oleh Allah, ya, tidak dilihat oleh Allah. Ini adalah musibah yang sebenarnya. Illa ayyamunna alaihi bi'afihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepadanya, yaitu dengan maafnya. Wa yastadima fi qalbihi annahu mustawjibun lihadza minallah. Dan kemudian si hamba ini harus nantiasa mendawamkan, melanggengkan dalam hatinya, ya, melanggengkan dalam hatinya satu pengertian, satu keyakinan bahwa dengan dosa itu, ya, dosa itu, dia itu akan mendapatkan hal itu dari Allah. Fayastadimu bidzalika in kisaru qalbihi. Maka seandainya dia masuk terjerembab ke dalam dosa, maka selayaknya lah dia ini merasakan sakit dalam hatinya dengan penyesalan. Wanhitatun rutbatihi fi nafsihi duna ta'azzuzin. Kemudian dia merasakan rendah dalam martabat dirinya, menghilangkan rasa gagah. Masya Allah. Kalau ternyata dia terjerembab ke dalam dosa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita terhindar, ya, daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Famadama al-'abdu ala hadza, maka selama seorang hamba ini, ya, ada dalam posisi ini, bahwa ala sabili khairin, maka dia berada dalam jalan yang baik, dalam jalan kebaikan. Wa iyyakum wal iyazu billah min libasi hullatil amani min makrillah fi muqarabatid dunubi. Wa iyyakum, ya, wa iyyakum, jauhilah oleh kalian, waliyadu billah, dan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, milibasi hullatil aman, ya, kita mempunyai mengambil, ya, memakaikan rasa aman daripada makar Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ketika kita melakukan satu dosa, merasa aman, tidak apa-apa, nggak apa-apa, saya juga melaksanakan dosa juga nggak apa-apa. Bi'atiqadil abdi annahu amin min muakhadatillah lahu fi dzalika.
dengan i'tikad seorang hamba bahwa dia merasa aman, bahwa dia merasa aman atas dosa yang ia lakukan. Fa inna man waqafa hadzal mauqifa baina yadayil haqqi ta'ala wa dama alaihi wa huwa dalilun ala ayyamuta kafiran wal iyazu billahi ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena barang siapa yang ada dalam zona ini, yang berada dalam ranah ini, merasa aman daripada makar Allah, padahal dia terus-menerus melaksanakan dosa kepada Allah, ya, dan itu dilaksanakan setiap hari, terus-menerus, ya. Perasaan aman itu ada, padahal dia terus-terusan melaksanakan dosa, maka itu ada alamat, ya, alamat atau ciri bahwa dia akan mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Artinya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi disinggung bahwa wal abdu ghairu ma'sumin. Hamba ini yang tidak maksum. Kadang-kadang berada dalam dosa. Kadang-kadang jatuh ke dalam jurang nista, ya. Maka jangan putus asa. Jangan putus asa. Rahmat Allah sangat luas. Maghfirah Allah, ampunan Allah sangat luas. Dia mohon beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan jangan putus asa dengan ampunan serta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan cara begitu, insya Allah dia berada dalam jalan yang benar. Wa ma sami'tum minal khasiyatil lati fil wirdi fahiya waqi'atun la mahalata. Dan adapun fadilah yang kalian dengar daripada fadilah thariqah at-tijaniyah, keutamaan bagi orang yang mengamalkan aurad at-tijaniyah, keutamaan bagi orang yang senantiasa cinta kepada Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an. Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu menegaskan bahya waqi'atun, bahwa dia itu, apakah itu hal itu akan datang, la mahalata, ya, tanpa ada kemustahilan, pasti datang. Wa iyyakum wat tafritu fil birdi walau marratan minad dahri. Dan janganlah kalian menyia-nyiakan, ya, dalam wirid, ya, sehingga berani meninggalkannya walaupun satu kali, ya, walaupun satu kali. Dan kalau ternyata kita ditakdirkan meninggalkan wirid, ya, aurad lazimah ataupun wadifah, ya, ya, lazimah, ya, hailalah, gitu kan. Nah, maka itu harus diqadha, ya. Ulama-ulama Tijani menekankan harus diqadha. Masya Allah. Wa syartul wirdi, dan syarat daripada wirid, ya, wirid maksudnya wirid thariqah at-tijaniyah. Yang pertama adalah al-muhafadzatu ala sholawati fil jama'ati wal umuri syar'iyyah. Wal umuri syar'iyyatu. Syarat daripada thariqah, aurad thariqah at-tijani adalah menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah dan juga menjaga urusan-urusan syariat, ya. Nah, ini syarat, ya. Sebelum seseorang ini masuk ke dalam thariqah at-tijaniyah, sebelum dia mengamalkan thariqah at-tijaniyah, maka harus ditanya dulu, apakah ada kesiapan untuk menjaga sholat secara berjamaah, dan apakah ada kesiapan untuk menyempurnakan urusan-urusan syariat. Wa iyyakum walibasu hullatil amani min makrillah. Yang ketiga syaratnya itu, janganlah merasa aman daripada makar Allah. Bidzunubi, ya, dengan sebab melaksanakan dosa. Fa innaha ainul halaki. Maka hullatul aman
merasa aman daripada makar Allah ini ya adalah sejatinya kecelakaan ya. Masya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Masya Allah. Kemudian watarkul muqata'ati min jami'il khalqi ya. Syarat yang keempat untuk masuk thariqah Tijani harus ada kesiapan untuk meninggalkan muqata'ah ya. Meninggalkan bercerai-berai ya. Senang memutuskan dengan seluruh makhluk. Tapi sebaliknya ya, ikhwan Tijani atau calon-calon orang yang mau masuk Tijani senang menyambungkan dengan semua makhluk Allah. Wa aqidu dzalika bainakum wa bainal ikhwan, dan yang paling khusus, yang paling pokok ya, antara kalian dan antara ikhwan Tijani. Wa zuru billah ya, saling harus, syarat yang selanjutnya harus saling menziarahi karena Allah. Wa wasilu billah, kemudian harus senantiasa bersilaturahmi karena Allah. Wa ta'imu fillah, dan harus senantiasa saling memberi makan karena Allah. Mastata'tum, semampuhnya, fi ghairi ta'sirin walakadin ya, bi ghairi ta'sirin, dengan tidak memberatkan dan mempayahkan. Wa alaikum bisabri fi amrillah, dan wajib untuk kalian untuk sabar dalam keputusan Allah. Bima waqa'a minal balaya wal mihan, daripada musibah-musibah dan kesedihan-kesedihan. Fa innad dunya darul fitani, karena dunia adalah tempat fitnah-fitnah. Wa balayaha ka'amwajil bahri, sementara bencana-bencana atau musibah-musibah dunia ini banyak sekali, seperti banyaknya buih di lautan. Maka dari itu, ini sebagian daripada syarat untuk masuk thariqah at-Tijaniyah ya. Mudah-mudahan para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para muhibbin yang mau ya menjadi murid Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, memperhatikan syarat-syarat ini, sehingga setelah kita ada kesiapan dengan syarat-syarat ini, kita diterima sebagai murid yang shadiq di hadapan Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian yang saya sampaikan untuk kesempatan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan wasiat-wasiat yang lain daripada guru kita Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, yang dihimpun di dalam kitab Jawahirul Ma'ani wa Bulughul Amani, karya tulis daripada Sayyid Ali Harajim radhiyallahu anhu. Sekian yang saya sampaikan, ada benar daripada Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan dari kesalahan pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.